Oke, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Webinar kali ini merupakan webinar penutup dari seri webinar SRE dengan tajuk SRE Energy Week. Sebelum kita mulai di sini, kita akan ada sedikit pengumuman dulu. Kepada Zagi, mungkin dipersilahkan untuk mengumumkan. Sip. Halo Zagi. Ya, halo. Ya, terima kasih ya teman-teman yang udah pada hadir dalam acara webinar series kita. Kita sudah sampai pada puncak acara kita, yaitu hari ke-7. Jadi, pada hari ke-7 ini, kami dari pihak SRITB akan membagikan THR nih buat kalian gitu kan. Mungkin THR-nya tidak cukup besar, tapi mungkin bermanfaat buat kalian. Jadi, ada 3 grand prize dari kita, yaitu ada produknya bungkus. Itu sangat eksklusif sekali. Dan yang kedua itu ada produk yang berupa cookies. Cookiesnya juga enak juga, itu nanti akan diberikan kepada kalian, akan dikirimkan kepada kalian yang beruntung. Dan akan ada juga voucher GoPay nih buat kalian. Sebanyak 7 orang yang dapat voucher GoPay dan 3 dapat produk yang eksklusif dari media partner kami. Dan saya selaku perwakilan dari SRI ITB akan memberitahukan juga bahwa untuk yang sertifikat-sertifikat yang rusak atau misalkan tidak sampai kepada kalian, kami memohon maaf. Kami akan coba memperbaikinya terus karena sistem kami mengalami gangguan. Gangguannya disebabkan oleh traffic yang sangat tinggi yang membuka website kami mencapai 15.000 orang dalam 7 hari ini. Jadi untuk pembuatan sertifikatnya itu ada agak sedikit tersumbat gitu ya. Jadi tapi setelah ini akan kami coba perbaiki juga. Dan untuk yang menginginkan materi, malam ini akan kami post pada website kami, dan kami juga akan mengupload dari webinar-webinar ini kepada akun YouTube kami, channel kami di SRI ITB. Jadi mungkin pembukaan dari saya cukup sekian. Saya balikan lagi ke Torik sebagai moderator. Thank you, Torik. Oke, terima kasih juga Zaki. Jadi mungkin perkenalan dulu ya. Saya di sini sebagai moderator untuk webinar kali ini. Saya Torik Maulana Iqbal. Saya merupakan mahasiswa Teknik Mesin ITB S1 angkatan 2016. Jadi untuk ringkas tadi sedikit pengumuman dari Zagi. Jadi SRE ini mengadakan suatu giveaway. Untuk detailnya bisa dilihat di Instagram SRE. Kemudian kemarin-kemarin banyak yang nanya mengenai materi, apakah akan diupload rekamannya, kemudian PDF materinya apakah akan diupload atau enggak. Nanti silakan nanti malam cek di YouTube SRE. Kemudian untuk webinar kali ini itu merupakan webinar penutup ya dari seri webinar yang SRE adakan dengan tajuk Energy Week. Dan untuk webinar kali ini itu memiliki tema Challenges in Renewable Energy, di mana pembicara untuk webinar kali ini itu pertama ada Mas Andita Raffi. Mas Andita Raffi ini sebagai sales lead di Power Generation Siemens Indonesia. Kemudian saya akan membacakan sedikit pengalaman beliau. Jadi Mas Raffi ini mengambil S1 di ITB, jurusan Teknik Tenaga Listrik, kemudian melanjutkan studinya di University of Manchester, mengambil program studi Engineering Project Management. Sedangkan untuk pengalaman profesional Mas Raffi ini, dimulai dari pertama itu internship di Indonesia Power di pembangkit listrik tenaga air di Dago sebesar 1,5 megawatt, kemudian dilanjut sebagai ASEAN Pacific Engineering Graduate Program in Siemens Indonesia, dilanjut Field Sales Manager for Utilities in Siemens Indonesia Power and Gas Division, kemudian terakhir saat ini sebagai Sales Lead for Utilities in Siemens Indonesia Power and Gas Generation. Untuk yang penasaran, nanti Mas Raffi ini akan menjelaskan mengenai pengembangan energi gas untuk menghasilkan energi. Jadi untuk mungkin yang banyak penasaran tentang energi gas ini bisa disimak nanti. Kemudian pembicara kedua kita ini ada Mas Edo Ronaldo.
Mas Edo Ronaldo ini sebagai Team Leader of Global Sales Task Force Initiative at Andritz Hydro. Untuk Mas Edo Ronaldo ini sebenarnya sempat menjadi pembicara acara SRE juga di acara pembukaan SRE tahun lalu, acara grand launching-nya, jadi ini merupakan yang kedua. Nah, untuk pengalaman Mas Edo sendiri, Mas Edo ini mengambil S1 di ITB, jurusan Teknik Mesin. Kemudian untuk pengalaman profesionalnya, dimulai dari sempat internship di East Japan Railway Company atau JRIS, dilanjut dengan kemudian mengikuti training Center of Competence di Austria, kemudian sekarang dilanjut sebagai tadi team leader of Global Sales Task Force Initiative at Andritz Hydro. Nah, tanpa menunggu untuk Mas Edo Ronaldo ini nanti akan membahas mengenai pengembangan energi air di Indonesia. Nah, mungkin tanpa menunggu lebih lama lagi kepada pembicara pertama untuk Mas Raffi, mungkin bisa dimulai presentasinya, bisa dimulai share screen-nya. Ya, Mas Raffi. Ini Mas Torik, ini saya tinggal share screen aja ya? Iya, di atas ada. Ya, udah muncul. Sudah muncul ya? Ya. Ini juga udah muncul ya? Ya, udah. Sebentar. Oke, boleh saya mulai Mas Torik? Ya, silakan Mas Raffi. Ya, selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelum saya mulai presentasi ini, saya izin memperkenalkan diri. Seperti yang sudah disampaikan oleh moderator sebelumnya, saya dengan Raffi. Saya saat ini bekerja di PT Siemens Indonesia di divisi Power Generation, dan pos saya di Siemens adalah sebagai sales lead untuk utilities customer, yang mana bisa dibilang spesifik untuk utility company seperti PLN dan anak perusahaannya. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dulu kepada yang sedang melaksanakan. Semoga saya bisa membantu teman-teman untuk ngabuburit sebelum buka puasa nanti juga. Saya akan mulai presentasi saya, di mana saya mencoba untuk membawakan topik perihal gas turbine technology as part of potential renewable energy landscape in Indonesia. Jadi pada akhirnya nanti di akhir presentasi ini saya akan mencoba untuk menghubungkan potensi teknologi gas turbin yang mana merupakan major teknologi di dunia ketenaga listrikan dengan potensi renewable energy yang sekarang sedang dikembangkan oleh seluruh sektor di seluruh dunia. Sebelum saya mulai presentasi saya ingin sedikit menjelaskan tentang background saya di Siemens, sehingga teman-teman nanti mempunyai sedikit gambaran tentang presentasi yang saya sampaikan di sini. Jadi saya berasal dari Power Generation Division di Siemens, yang mana sebenarnya portofolio Siemens untuk Power Generation itu ada gas turbin, steam turbin, dan generator. Kenapa saya memulai dengan satu slide ini? Karena biasanya teman-teman lebih familiar Siemens dengan handphone atau dengan alat-alat kesehatan, tapi di samping itu saya juga ingin menyampaikan bahwa Siemens juga aktif dalam power generation market, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, dengan portofolio seperti yang saya tampilkan pada slide ini. Dan selain divisi power generation, sebenarnya Siemens juga mempunyai divisi lain yang berhubungan dengan renewable energy, di mana Siemens juga memiliki Siemens Gamesa, di mana portofolionya merupakan wind turbine yang sudah mempunyai 2 referensi di Indonesia, yaitu di Jenoponto dan Tolo. Oke, pertama-tama saya ingin membahas perihal gas turbine teknologi, di mana saya tidak akan membahas secara detail dan mudah-mudahan saya bisa share ke teman-teman semua lebih kepada aplikasinya
dan juga performance dan karakteristik dari gas turbin. Jadi pada dasarnya yang mungkin teman-teman sudah tahu, kalau kita bicara teknologi turbin gas, itu kita ada dua tipe. Tidak hanya Siemens, tapi semua manufacturer kita selalu menyebut turbin gas ini sebagai dua tipe, yaitu heavy duty gas turbin, dan yang kedua adalah aeroderivative gas turbine. Apa perbedaannya? Dua jenis turbin gas ini merupakan major teknologi, tidak ada yang baru di sini. Dan referensinya pun sudah banyak, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi pada intinya heavy duty gas turbin ini merupakan teknologi pertama dari turbin gas, sementara aeroderivative gas turbin merupakan turbin gas yang merupakan turunan dari teknologi mesin pesawat atau jet. Karakternya apa saja? Saya tidak akan bahas detail, saya akan bahas poin-poinnya saja untuk memberikan gambaran kepada teman-teman, sehingga teman-teman pada akhirnya bisa mendapatkan ide jenis turbin gas mana yang cocok untuk dipakai pada proyek-proyek tertentu dengan parameter-parameter unik per proyek tersebut. Jadi kalau turbin gas tipe heavy duty itu salah satu keunggulannya adalah dia memiliki efisiensi yang sangat tinggi untuk combined cycle application. Nanti setelah slide ini saya akan sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman. Mudah-mudahan semuanya sudah tahu perbedaan antara combined cycle applications atau PLTGU dengan simple cycle applications atau dalam bahasa Indonesianya kita sering menyebut dengan PLTG. Kedua adalah ini berhubungan dengan maintenance works. Mungkin kalau kita sebagai kalangan akademisi, hal ini merupakan yang tidak begitu bisa dikatakan penting. Cuman ketika kalian nanti semuanya sudah memasuki dunia kerja, berhubung dengan operation dan maintenance, faktor ini akan menjadi yang sangat penting. Jadi pada intinya ketika nanti kita maintenance gas turbin, tipe heavy duty ini semuanya bisa dilakukan di on-site. Sementara yang ketiga adalah lebih fleksibel terhadap tipe fuel yang sangat berbeda. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena memang namanya turbin gas, tapi pada kenyataannya pun saya bisa bilang lebih dari setengah atau 50% dari turbin gas yang ada di Indonesia ini masih dual fuel atau bisa running on high speed diesel. Pada prakteknya hal ini akan menjadi sangat penting, sehingga ada backup cadangan jika seandainya gas sebagai fuel utama pada turbin gas tidak dapat didapatkan. Sementara yang keempat, ini adalah cocok untuk penggunaan baseload operations, di mana kalau kita bicara baseload operations, kalau saya lebih sering mengartikan baseload artinya 80% capacity factor, sementara load follower 60% capacity factor, dan peaker 21% capacity factor. Jadi karena efisiensi yang cukup tinggi, 56%, gas turbin tipe heavy duty secara general sangat cocok untuk baseload operation. Dan ini saya sedikit memberikan contoh, Siemens SGT-800 merupakan portofolio gas turbin Siemens yang merupakan tipe heavy duty. Sementara kalau kita bicara aeroderivative gas turbine, yang tadi saya sudah jelaskan, sebenarnya ini merupakan teknologi turunan dari mesin pesawat. Jadi kalau di Siemens itu, saya berikan contoh dari perusahaan lain, manufacturer lain, ada yang namanya LM6000. Itu tipe aeroderivative gas turbine LM6000, tapi kalau misalnya di pesawat terbang dia menggunakan nama LMS100, itu sebenarnya tipe gas turbin yang sama atau tipe turbin yang sama, tapi satu itu digunakan sebagai mesin pesawat, yang satu lagi digunakan untuk pembangkitan listrik. Yang kedua ini secara karakteristik, turbin gas tipe aeroderivatif ini memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan dengan heavy duty gas turbine. Sebagai pembanding, kalau SGT-800 ini mungkin berikut generator kita bicara 100 ton, tapi kalau misalnya aeroderivatif gas turbine ini untuk kelas yang sama kita bicara sekitar 40 sampai 50 ton. Kenapa? Karena yang kembali lagi ke poin pertama, karena memang ini merupakan teknologi turunan dari mesin pesawat. Nah,
sedikit berbeda dengan heavy duty gas turbine, kalau aeroderivatif efisiensinya juga tinggi tapi untuk simple cycle application. Sedangkan heavy duty gas turbine saat simple cycle applications atau PLTG efisiensinya rendah, tapi ketika combined cycle efisiensinya lebih tinggi heavy duty. Sedangkan aeroderivatif ketika diaplikasikan terhadap PLTGU atau combined cycle application, efisiensinya tidak setinggi tipe heavy duty. Dan yang keempat adalah high flexibility, yang mudah-mudahan nanti saya bisa menjelaskan juga ke teman-teman, yang mana ini artinya untuk tipe aeroderivatif tidak hanya Siemens tapi juga secara general tidak ada penalti terhadap material stress ketika gas turbin tersebut dioperasikan start-stop. Jadi kalau teman-teman menjadi operator dari gas turbin, kalau misalnya aeroderivatif gas turbine mau di start-stop setiap hari pun itu tidak akan ada material stress. Tapi kalau heavy duty gas turbine, semakin sering dia dinyala matikan atau biasanya picker applications. Terkadang picker applications kita bicara daily start-stop dari gas turbin tersebut, maka semakin sering dinyala matikan gas turbin tipe heavy duty, maka maintenance-nya akan lebih maju. Mungkin tadinya jadwal maintenance kita bicara dalam waktu 5 tahun, kalau misalnya setiap hari dinyala matikan atau daily start stop, mungkin di tahun kedua atau tahun ketiga sudah harus ada maintenance. Dan karakteristik dari turbin gas adalah secara aplikasi, tadi saya bilang simple cycle power plant, atau PLTG dalam bahasa Indonesianya, di mana kalau PLTG itu kita bicara hanya turbin gas dan generator, sedangkan kompresor dan water treatment plant itu merupakan bisa dibilang supporting equipment, tapi pada intinya kita bicara simple cycle power plant, kita bicara gas turbine dan generator saja. Tapi kalau kita tambahkan beberapa equipment, yaitu HRSG, steam turbine, dan condenser, maka kita berbicara combined cycle power plant atau PLTGU. Jadi pada intinya PLTGU merupakan PLTG yang terdiri dari gas turbine dan generator sebagai main equipment-nya. Lalu uap panas dari sisa gas turbine kita masukkan ke heat recovery steam generator atau HRSG, sehingga nanti bisa memberikan uap panas untuk dijadikan electricity oleh steam turbine. Itu akan menghasilkan combined cycle. Memang karena kalau dibandingkan dengan simple cycle power plant, karena combined cycle power plant memiliki jumlah equipment yang lebih banyak, secara capex atau secara bahasa mudahnya capex itu EPC cost atau biaya konstruksi akan lebih mahal, tapi kapasitasnya akan lebih tinggi dan efisiensi pembangkit listrik akan menjadi semakin tinggi juga. Lalu karakter yang kedua adalah startup time. Di sini saya akan coba membandingkan dengan beberapa thermal power plant lainnya. Saya coba bandingkan gas engine, simple cycle power plant atau PLTG, combined cycle power plant, dan coal fired power plant atau PLTU. Di mana kalau kita bicara gas engine power plant atau PLTMG, startup-nya paling cepat bisa dikatakan 5 menit. Kalau kita bicara PLTG, ada 2 tipe, aeroderivatif atau heavy duty. Secara general, PLTG menggunakan gas turbin tipe aeroderivatif memiliki startup time yang lebih tinggi, lebih cepat dibandingkan dengan heavy duty. Sedangkan kalau kita bicara combined cycle power plant, startup time-nya akan lebih lama dari nol capacity mencapai full load-nya. Sedangkan kalau kita bicara PLTU, secara general kita bicara 2-3 jam dari zero load sampai full load. Kenapa ini faktor ini yang mana startup ini menjadi sangat signifikan? Ini akan menjadi sangat signifikan kalau misalnya kita membicarakan pembangkit listrik yang dioperasikan untuk menunjang beban load follower atau picker. Mungkin kalau misalnya kita bicara base load power plant atau penyangga utama pada beban, startup time tidak akan menjadi krusial, tapi akan menjadi sangat krusial kalau misalnya kita bicara peaking power plant. Dan yang terakhir adalah performance. Hanya ingin memberikan gambaran ke teman-teman di sini. Tadi saya bilang PLTG atau simple cycle dibandingkan dengan combined cycle atau PLTGU. Secara karakteristik, combined cycle power plant
akan menghasilkan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan simple cycle power plant dan efisiensi yang lebih tinggi. Sementara bila kita bandingkan angka di sini, angka sebagai gambaran untuk 80,7 megawatt kapasitas di sini, ini merupakan gas turbin atau penambahan steam tailing terhadap simple cycle power plant yang ada di tabel tersebut. Jadi secara general memang combined cycle akan lebih efisien dan menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan simple cycle power plant. Yang kedua, saya akan coba membahas tentang potensial gas turbine power plant landscape. Sebelumnya mungkin saya sebenarnya tadi sempat lihat ke polling apakah teman-teman sudah paham mengenai pemanfaatan gas terhadap power generation. Saya tidak sejujurnya nggak nyiapin slide di sini yang menggambarkan pola kerja gas turbin, tapi pada intinya pada gas turbin tersebut udara 1 bar itu dikompres masuk. Saya mungkin bisa balik sebentar ke slide saya yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya karena tadi saya agak lumayan baru tahu 30% dari audiens masih belum paham sebenarnya konsep pemanfaatan gas untuk dirubah menjadi energi pada gas turbin. Jadi kalau kita lihat di gambar Siemens SGT 800 ini, udara 1 bar air akan masuk dari intake yang sebelah kiri ini ke dalam gas turbin, lalu akan terkompres kira-kira rasionya 1:20. Jadi kalau misalnya 1 bar udara yang masuk ke gas turbin, pada akhir kompresor, di mana setengah ini, sebelum masuk bagian pembakaran, kita akan bicara 20 bar. Dan kemudian di tengah sini, di combustion chamber, gas akan disemprotkan dan juga akan dibakar, bercampur dengan udara yang sudah termampatkan, 20 bar tadi, sehingga suhu pada combustion chamber pada gas turbin SGT 800 kurang lebih kita bicara 1200 derajat Celcius, dan temperatur tersebut atau gas yang terbakar tersebut digunakan untuk mendorong turbin dan meninggalkan exhaust temperatur atau gas buangan dari gas turbin. Kalau misalnya SGT 800 ini kita bicara sekitar 500 derajat Celcius exhaust temperatur dari buangan ini yang pada akhirnya akan digunakan untuk HRSG dan steam turbin pada PLTGU. Kalau kita bicara potensi gas turbin di Indonesia, apakah masih ada market gas turbin di Indonesia? Karena sama-sama kita tahu sekarang semua orang mencoba mengembangkan renewable energy dan juga masih tingginya pengembangan coal-fired power plant di Indonesia. Kalau mungkin teman-teman juga pada tahu, kalau misalnya kita merujuk ke RUKN, target pada tahun 2025 renewable energy 23%, tapi gas tetap 22%. Tapi kalau saya bandingkan dengan RUPTL dari PLN, yang mana kita tahu kalau RUKN yang mengeluarkan adalah Kementerian SDM. Kalau kita bandingkan dengan RUPTL, data yang saya dapatkan dari RUPTL pada tahun 2018 dari 56 gigawatt existing power plant yang ada di PLN dan juga di IPP, pembangkit listrik tenaga gas itu masih menjadi salah satu yang signifikan setelah coal, di mana 29,1% pembangkit listrik pada RUPTL ini masih merupakan gas-based power plant. Sedangkan kalau kita hitung additional capacity atau projected power plant sampai 2028, dari total 56 gigawatt yang dicanangkan di RUPTL, kita bicara 22% dari 56 gigawatt masih merupakan teknologi gas. Memang pada akhirnya renewable energy masih menjadi fokus, tapi bukan berarti pembangkit listrik yang menggunakan gas, baik itu PLTG, PLTGU, atau pembangkit listrik tenaga mesin gas, tidak menjadi penting lagi.
Kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan data dari RUPTL dibandingkan dengan RUKN, karena kalau menurut saya pribadi, mungkin tiap orang punya pengertian yang beda-beda, tapi kalau menurut saya, karena yang mengeluarkan merupakan satu badan usaha, bukan kementerian, jadi datanya lebih aplikatif, saya bisa bilang, dan lebih realistis. Lalu selain ini, apalagi faktornya yang membuat gas turbin masih menjadi market di Indonesia? Dalam RUPTL disebutkan bahwa cadangan natural gas di Indonesia itu masih 142 TSCF, yang mana dengan angka tersebut Indonesia masih menjadi, saya lupa ranking pastinya, tapi kalau tidak salah peringkat 9 atau peringkat 10 dunia dalam peringkat negara yang menghasilkan natural gas atau memiliki cadangan natural gas terbanyak di dunia. Apalagi yang membuat kami di sini artinya adalah bukan berarti hanya dari Siemens, tapi dari teman-teman developer lainnya merasa bahwa gas turbin ini masih memiliki market yang tinggi di Indonesia. Karena awal tahun ini, mungkin teman-teman juga sudah baca, ada permen dari Menteri SDM nomor 10 tahun 2020, di mana permen tersebut mengatur harga gas dari pipa, yang mana PLN dan badan usaha yang memiliki izin jual beli tenaga listrik lainnya dapat membeli gas paling tinggi $6 per MMBTU. Yang mana kalau dari pengalaman saya pribadi, kalau kita bicara harga gas bumi dari pipa atau pipeline gas, terkadang sampai tahun lalu pun saya masih melihat harga yang 7 atau $8 per MMBTU. Diharapkan dengan dikeluarkannya permen ini akan mendorong developer-developer lain, berikut juga PLN dan anak perusahaannya, untuk dapat mengembangkan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar dari gas. Berikutnya saya akan mencoba membahas new development of gas turbine technology. Kita tahu sekarang banyak renewable energy, lalu banyak juga biofuel. Apa sih arah pengembangan teknologi turbin gas? Atau pertanyaannya mungkin, apakah manufaktur turbin gas diam saja terhadap perkembangan tersebut, atau ada adjustment dari teknologi turbin gas untuk bisa suitable kepada the current demand of renewable energy? Yang pertama, biodiesel. Ini kalau boleh jujur dari 2017 atau 2018 awal, ini merupakan salah satu topik yang sangat intens didiskusikan antara pabrikan turbin gas tidak hanya Siemens tapi juga pabrikan lain dari Amerika dan dari Jepang, yang kami sama-sama diskusikan dengan PLN dan juga rekan-rekan dari BPPT dan juga dari kementerian terkait kemampuan biodiesel sebagai backup fuel untuk gas turbin. Sementara selama ini yang namanya backup fuel untuk turbin gas itu lebih kepada high speed diesel atau HSD atau solar, dan kemarin ada wacana bagaimana kalau misalnya biodiesel dijadikan backup fuel untuk aplikasi turbin gas, yang mana biodiesel di sini kita bicara B20 dan B30, dan saat ini sedang ada studi, karena sejauh ini sampai akhir tahun 2019 bisa dikatakan studi yang dilakukan oleh pabrikan ini masih terkait atau masih dilakukan secara theoretically dan by formula oleh pabrikan masing-masing. Kedepannya atau sekarang sedang diimplementasikan oleh beberapa pabrikan untuk mentes secara langsung biodiesel di turbin gas. Apa challenge-nya? Salah satu challenge-nya adalah ketika kita diskusi beberapa kali oleh beberapa stakeholder, mereka selalu, atau tidak cuma stakeholder Indonesia, mereka selalu merefer kepada, ada turbin gas di satu negara ini yang bisa running 100% menggunakan biofuel. Tapi satu hal yang kurang dipahami oleh semuanya, bahwa kalau kita bicara biofuel, itu definisi biofuel atau biofuel yang digunakan pada satu negara ini berbeda dengan negara lainnya. Kayak contohnya adalah kalau kita bicara B20, B30, itu yang menjadi campuran atau biofuel di sini adalah CPO,
coconut palm oil. Tapi kalau misalnya kita bicara di Eropa, definisi biofuel adalah bioetanol, di mana secara spesifikasi antara bioetanol dan CPO dari sisi karakter dan juga parameter-parameter di bahan bakar tersebut sangat berbeda. Jadi yang menjadi kendala adalah referensi capability dari gas turbin untuk running di biofuel. Ini di satu negara tidak berarti serta-merta dapat diaplikasikan ke negara lain, karena dan juga spesifikasi dari biofuel di masing-masing negara juga berbeda. Tapi yang bisa saya share juga di sini, yang paling penting adalah beberapa parameter yang harus dijaga, yaitu ash content, metal content, sulfur, dan juga solvent, di mana 4 parameter tersebut merupakan 4 parameter yang kalau bisa sangat diminimalkan agar dari sisi gas turbine life, corrosion, emission, dan juga power output, berikut juga maintenance dapat terjaga. Tapi secara general, performance gas turbin pada B20 dan B30, efisiensinya turun, power output turun, gas turbine life karena maintenance-nya semakin maju juga turun, namun availability factor-nya akan lebih tinggi karena artinya ada bahan bakar lain yang bisa dijadikan alternatif backup fuel bagi turbin gas. Tapi saya sempat juga ditanya oleh salah satu pihak dari kementerian, bagaimana kalau misalnya B100? B100 artinya murni CPO yang dijadikan bahan bakar pada gas turbin. Oh ya, sebagai tambahan, kalau kita bicara B20, mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau kita B20 itu artinya 20% biodiesel, dalam hal ini CPO, sedangkan 80%-nya mungkin HSD, jadi masih campuran. Dan kita kemarin sempat diberikan pertanyaan oleh dari pihak kementerian, bagaimana kalau B100? Mungkin kalau B100 artinya 100% CPO ya. Sampai sejauh ini kita masih belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, apakah B100 bisa di running pada gas turbin. Tapi mungkin akan lebih bijak kalau misalnya B100 itu dites pertama dulu di diesel engine atau mesin diesel dibandingkan dengan turbin gas, karena secara karakteristik dan secara nature gas turbin gas didesain untuk 100% menggunakan gas. Apalagi selain biodiesel yang saat ini sedang dikembangkan oleh manufacturer turbin gas. Saya nggak tahu teman-teman tahu ini apa enggak, tapi bisa dibilang inilah yang sekarang sedang dikembangkan dan secara berlomba-lomba dikembangkan oleh semua manufacturer teknologi di dunia, yaitu electrolyzer. Yang mana kalau teman-teman juga tahu, dengan electrolyzer ini merubah H2O, air, di-split menjadi hidrogen dan juga oksigen, di mana kuncinya adalah hidrogen. Kenapa saya mark di sini? Karena kalau saya bisa bilang bahwa sekarang semua pabrikan turbin gas juga sedang berlomba-lomba untuk membuat turbin gas ini bisa running di hidrogen. Jadi tidak hanya di gas atau tidak hanya di high speed diesel, tapi juga hidrogen sebagai bahan bakarnya. Dan kalau untuk Siemens sendiri, ada beberapa gas turbin kita tipe aeroderivatif bahkan bisa running 100% secara continuously menggunakan hidrogen. Bagaimana konsep hidrogen ini sebagai bahan bakar pada turbin gas? Mungkin kurang lebih idenya adalah, atau idealnya adalah energi yang dihasilkan oleh renewable energy, yang mana komponen C-nya atau fuel-nya bisa dikatakan 0. Ini kita electrolyzer sehingga menghasilkan hidrogen, yang mana nanti pada hidrogen ini akan disimpan pada hydrogen storage dan hidrogennya dibakar kembali pada turbin gas sehingga menghasilkan electricity. Kurang lebih saya bisa bilang di sini efisiensinya power to power kurang lebih 40%. Jadi untuk tipe Slicer 300 ini kapasitas yang dibutuhkan itu kurang lebih 17-18 MW, dan nanti hidrogen yang dihasilkan ketika dibakar semuanya di gas turbin kurang lebih akan menghasilkan 7-8 MW. Dan kenapa saya coba
emphasize di sini, kenapa harus dari renewable energy? Karena kalau misalnya power yang dihasilkan atau power yang digunakan oleh electrolyzer berasal dari pembangkit listrik tenaga termal, akan sangat tidak make sense, karena berarti efisiensinya akan semakin lebih rendah. Kalau misalnya listrik dari pembangkit listrik tenaga termal, ya mungkin sebaiknya langsung dijadikan listrik untuk housing dan lain-lain. Ini merupakan salah satu konsep yang bisa digunakan kalau misalnya renewable energy yang menjadi sumber listriknya. Dan di samping digunakan sebagai bahan bakar turbin gas, hidrogen yang dihasilkan oleh electrolyzer juga bisa dihasilkan oleh industri yang menggunakan hidrogen. Mohon maaf, Mas Raffi, waktunya 3 menit lagi. Oke. Ya, Oke, sekarang potential solutions dari renewable energy landscape yang menggunakan gas turbin. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa power to hydrogen is a key technology for sector coupling and global decarbonizations. Jadi inilah sebenarnya konsep yang selalu digaung-gaungkan sekarang oleh bisa dibilang engineering tycoon, Siemens dan lainnya, atau engineering conglomerate, di mana pada intinya electrolyzer ini selalu menjadi sentral di sini untuk merubah listrik menjadi hidrogen. Makanya kita selalu bilang power to hydrogen. Sehingga hidrogen di sini bisa juga digunakan untuk Haber-Bosch contohnya, atau juga untuk sintesis hidrokarbon yang digunakan untuk agriculture. Selain itu, selain power to hydrogen, coal bed methane juga menjadi salah satu opsi, dan ini juga disampaikan oleh PLN pada RUPTL-nya, di mana mereka mencoba menggali possibility untuk menggunakan metan yang berasal dari tambang batu bara. Dan ini masih dilakukan studi oleh beberapa parti di Indonesia. Dan kedua, selain CBM, yaitu coal gasification, di mana coal gasifications adalah proses yang merubah coal menjadi carbon monoxide menjadi hydrogens, dan pada akhirnya carbon monoxide diproses lagi sehingga menghasilkan carbon dioxide, yang mana hidrogen nanti berikut ditambah panas yang dihasilkan oleh proses gasifikasi itu sendiri akan menghasilkan listrik melalui proses integrated gasification combined cycle. Yang mana ini akan coal gasification ini akan lebih ramah lingkungan karena proses separasi CO2 ini dilakukan pada pre-combustion, sehingga karbonnya akan lebih mudah ditangkap dibandingkan karbon ketika setelah pembakaran. Oke, summary-nya adalah kembali lagi, sektor coupling ini akan menjadi satu konsep yang ditekankan oleh turbin gas manufacturer, di mana perubahan hidrogen, perubahan listrik menjadi hidrogen akan menjadi sangat krusial, dan pada akhirnya dikoppel dengan gas turbin, dan hidrogen tersebut juga akan dimanfaatkan untuk industri lainnya. Jadi bisa dibilang arahnya bukan hanya turbin gasnya saja, tapi electrolyzer-nya lah yang akan menjadi masa depan dari teknologi turbin gas pada renewable energy. Summary saya, turbin gas akan memainkan peran yang masih sangat penting pada future renewable energy landscape. Yang pertama, karena tetap ada improvement pada efisiensi. Sebagai gambaran, untuk Siemens SGT 800 7 tahun lalu pada tahun 2013 itu kapasitasnya kita bicara 47 megawatt, tapi saat ini dengan menggunakan konsumsi gas yang sama, hanya ada sedikit development pada burner dan juga material. Dengan konsumsi gas yang sama, SGT 800 dari Siemens bisa menghasilkan kapasitas 57 megawatt, yang mana 10 megawatt lebih tinggi dibandingkan dengan 7-8 tahun yang lalu. Lalu yang kedua, kenapa? Karena decarbonization of energy ini tetap didukung oleh turbin gas, karena tidak hanya stick to the gas fuel as a primary primary energy yang digunakan dari turbin gas tersebut, tapi juga hidrogen dan juga biofuel bisa dijadikan alternatif. Yang ketiga, yang tadi sudah saya berkali-kali sampaikan, sektor coupling, yang mana turbin gas fit terhadap konsep sektor coupling tersebut.
Yang keempat, fuel flexibility, karena opsinya banyak, hydrogen, biodiesel, high speed diesel bisa digunakan sebagai backup fuel. Dan yang kelima adalah startup time flexibility, jadi bisa menopang pembangkit listrik yang diproyeksikan baik untuk load follower, base load, ataupun peaker. Jadi ketika base load, turbin gas bisa dimanfaatkan, begitupun ketika pembangkit tersebut diaplikasikan untuk peaker. Dan yang terakhir mungkin slide dari saya, karena tadi teman panitia sempat minta saya memberikan satu overview sedikit untuk potensial karir di energy market di Indonesia. Ketika saya kuliah 8 tahun, 10 tahun lalu, itu saya mikir kalau misalnya saya ingin kerja di proyek pembangkit listrik, atau di sini saya ambil contoh gas-fired power plant, saya dulu mikirnya, oh berarti saya harus masuk PLN atau utility company lainnya. Cuman ketika saya sudah masuk di industri ini, di mana saya mulai karir saya memang dari awal di Siemens, ternyata stakeholder untuk pembangkit listrik secara spesifik untuk gas-fired power plant tidak hanya PLN atau tidak hanya Siemens gitu sebagai manufacturer, tapi ada juga IPP company, government, fuel supplier, equipment supplier, trading company, EPC contractor, engineering consultant, procurement consultant, O&M company, atau operation dan maintenance dari gas turbin itu sendiri, dan yang terakhir adalah financier. Jadi artinya yang coba saya sampaikan adalah banyak tipe perusahaan atau tipe industri yang bisa kalian elaborate atau kalian explore jika kalian ingin berkarir di dunia energi ini. Dan ini hanya sebagian kecil contoh perusahaan yang saya coba berikan sebagai gambaran kepada kalian, karena di belakang ini pun kayak contohnya kita bicara O&M company, perusahaan yang memaintain dan mengoperasikan pembangkit listrik, di belakang mereka pun juga ada supplier kayak contohnya supplier oli, supplier spare part dan lain-lain. Ini hanya layer pertama dari pembangkit listrik, proyek pembangkit listrik pada umumnya. Jadi tidak hanya PLN atau tidak hanya regulasi, tidak hanya equipment supplier, tapi banyak perusahaan lain yang bisa kalian explore jika kalian ingin berkecimpung di dunia energy market. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silakan kontak saya di email tersebut. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Raffi untuk pemaparan yang sangat insightful dan sangat menarik. Jadi di sini mungkin banyak yang baru datang ya, karena sekarang udah 611 orang. Jadi di sini saya meringkaskan sedikit. Jadi Siemens ini sendiri mempunyai untuk divisi power generation itu memproduksi gas turbine, steam turbine, dan generator. Nah, untuk gas turbine sendiri ini dibagi dua, ada yang heavy duty, ada yang aeroderivatif. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga mengenai perbedaan singkat antara PLTG, PLTU, dan PLTGU, di mana di PLTGU ini menggunakan combined cycle yang bisa menghasilkan efisiensi yang jauh lebih bagus daripada PLTG yang menggunakan simple cycle. Nah, di sini kenapa kita punya peluang untuk menggunakan gas itu, karena Indonesia ini ternyata 10 besar cadangan gas di dunia, jadi sangat banyak. Kemudian mengenai pengembangan gas turbine, pengembangan turbin gas disebutkan tadi mengenai biodiesel, kemudian untuk biodiesel ini sendiri ternyata masih belum mencapai performa yang sebagus kalau kita menggunakan gas. Kemudian dijelaskan juga mengenai electrolyzer, yang electrolyzer ini konsepnya adalah mengubah dari power ke hidrogen, kemudian dari hidrogen ke power lagi. Kemudian tadi jelaskan juga mengenai coal base, yang ada dua metode, coal with methane dan coal gasification. Kemudian gas turbin sendiri di sini mempunyai peran besar dalam pengembangan renewable energy, di mana gas turbin ini efisiensinya itu selalu berkembang dari tahun ke tahun, penelitian selalu dilaksanakan, kemudian adanya dekarbonisasi, sektor coupling, fuel flexibility, dan startup time flexibility. Nah, sebelum lanjut ke sesi 2, sini saya akan mengingatkan mengenai sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang ikut seminar kemarin-kemarin, kemudian udah isi feedback tapi belum dapat sertifikat, nah kalau misal webinarnya itu udah lebih dari sehari tapi kalian belum dapat, kalian bisa kirim email ke itbsre@gmail.com. Itu kalau lebih dari sehari, jangan sejam baru email. Nah,
Kemudian nanti yang belum juga nanti akan kita sertifikat yang belum akan kita upload hari Sabtu nanti menggunakan link bit.ly e-sertifikat SRE. Nah, kemudian untuk selanjutnya pada Mas Edo mungkin bisa dipersilahkan. Oh ya, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Nanti di akhir sesi pemaparan akan ada Q&A lagi, seperti biasa. Untuk Mas Edo bisa di screen share. Ya. Untuk Mas Edo, maaf, suaranya belum kedengaran kayaknya. Masih belum kedengaran suaranya. Mikrofonnya mungkin Mas Edo udah dinyalain belum? Yang di atas screen. Belum kedengaran. Atau mungkin coba reconnect. Mungkin bisa dicoba di refresh halamannya.
Masih belum kayaknya. Belum kedengaran. Belum kedengaran. Iya. Ya, udah kedengaran. Oh, udah ya? Dah. Wah, sorry banget. Sekarang denger ya? Videonya gimana? Video udah, tapi share screen-nya belum. Video muncul. Oke, sip. Sorry ya pada ini ya, kayaknya koneksi ada masalah. Anyway, thank you SRE udah ngundang buat sharing hari ini. Ini lanjutin ceritanya Mas Raffi soal challenge untuk pengembangan EBT. Cuma untuk sesi saya hanya fokus ke hydro. Sedikit tentang saya sendiri, saya itu sekarang lagi kerja di PT Andritz Hydro. PT Andritz Hydro itu tadi sempat disinggung sedikit oleh Mas Raffi, ada stakeholder untuk pembangunan pembangkit listrik, ada equipment supplier. Yes, PT Andritz Hydro itu equipment supplier, kita nyuplai PLTA, turbin. Dan saya dulu kuliah di ITB, kebetulan angkatan 2012. Terus saya juga aktif di beberapa organisasi-organisasi di bidang ketenaga listrikan. Dan ya, inilah saya hari ini presentasi tentang hydro. Oke, ini saya mulai dari momentum. Di sini ada sebuah studi dan analisis oleh IRENA mengenai energi transformasi hingga 2050, di mana hydro harus menambah kapasitas 25%-nya hingga 2030 dan 30% hingga 2050. Tentu ini sebuah challenge. Selain itu, kalau kita ibaratkan analoginya, kira-kira akan menambah satu sistem pembangkit dengan kapasitas sebesar European Union di 2020, which is today. Jadi nanti kita di tahun 2050 di dunia ini akan ada penambahan hydro kira-kira sebesar kapasitas di Europe. Itu di sini ada momentum juga penambahan kapasitas pump hydro storage. Mungkin yang belum familiar dengan pump hydro, bayangin nih PLTA. PLTA itu airnya dari atas ke bawah. Sekarang kalau pump storage itu airnya dipompa ke atas, lalu nanti airnya turun lagi ke bawah untuk muterin turbin pas dibutuhkan oleh sistem. Di sini saya juga singgung tentang wind dan solar. Tentunya kenapa dibilang cost effectiveness, karena wind dan solar itu ada intermittent. Teman-teman juga pada tahu semuanya. Tentu secara sistem, bagi orang sistem melihatnya intermittent itu sebuah butuh treatment tertentu. Sehingga di sini adalah peran hydropower untuk bersinergi dengan pengembangan wind dan solar. Lalu poin terakhir itu soal multipurpose hydropower. Karena yang banyak kita lihat, misalkan kalau pada di Jawa Barat itu kan Cirata, itu waduk besar sekali. Selain itu juga ada potensi pengembangan hydro di existing dam. Misalkan di waduk-waduk kecil, di bendungan-bendungan kecil, itu bisa dipasang hydropower. Dan itu memberikan economic benefit untuk komunitas di sekitar bendungan itu. Itu kira-kira opportunity untuk hydro mengikuti energi transformasi di 2050. Lalu berbicara tentang Indonesia. Sekarang kita ngomongin Indonesia, hydropower development. Di sini ada sebuah grafik, saya coba summary-kan datanya dari Hydropower Dam Atlas, bahwa kita itu masih kurang dari 10%.
untuk utilisasi hydro power generation. Jadi di sini persentasenya dihitung dari berapa energi tahunan yang dihasilkan oleh hydropower. Mungkin yang di teman-teman dari teknis satuannya gigawatt hour. Lalu dibanding dengan potensi. Potensi di sini adalah yang technically visible. Nah, di sini dilihat Vietnam menjadi yang terbesar, lebih dari 60%, hampir 70%. Sedangkan kita dibandingkan sama negara tangga Malaysia, masih setengah kalinya untuk utilisasi hydro. Bahkan dengan Filipina, negara yang jauh-jauh lebih kecil, walaupun kepulauan juga kita masih kalah untuk percentage utilization. Lalu ada apa di balik rendahnya utilisasi itu? Jadi di sini saya coba highlight beberapa poin. Kenapa ya hydropower di Indonesia belum bisa diutilize dengan optimal? Jadi ada beberapa 4 poin yang saya highlight di sini. Misalkan untuk yang pertama government support. Ini yang kenapa saya taruh nomor 1 karena tadi Mas Raffi juga explain di stakeholder yang lingkaran tadi. Di situ ada pemerintah dan ada PLN. Nah, key stakeholder untuk electricity itu adalah PLN. Karena PLN membeli listrik dari producer. Di sini disebut IPP, kalau tadi slide-nya Mas Raffi nyebutnya. Nah, di situ IPP menjual listriknya ke PLN, itu namanya feed-in tarif. Mereka dapat tarif yang bernama dengan istilah feed-in tarif. Jadi, secara sederhana feed-in tarif itu adalah kita diberikan tarif yang sedikit lebih tinggi dari production cost kita. Kalau istilahnya di market listrik itu LCOE, Levelized Cost of Energy. Lalu ada funding program. Ini dukungan pemerintah lewat penyediaan dana, bisa itu bekerja sama dengan asing, bilateral, multilateral. Tadi disempat dimention juga sama Mas Raffi, ada ADB untuk financial, ada World Bank, dan lain-lain. Yang kedua, ini dari pengalaman saya sendiri, sampai saat ini mengeksekut beberapa project di hydro. Yang pertama itu ada project delays di sini yang mau di-sharing. Ada sebuah proyek yang saya sedang operasikan itu di Sumatera Utara punya delay bahkan hampir 10 tahun. Jadi udah hampir 10 tahun proyeknya juga belum beroperasi pembangkitnya. Dan itu cukup besar, kapasitas hampir 200 megawatt. Di situ menjadi menghambat kita, padahal kalau misalkan 200 megawatt ditambahkan ke kapasitas pembangkit atau energy generation itu signifikan. Dan sekarang juga ada proyek di Jawa Barat yang saat ini saya kerjakan juga, itu hampir 1000 megawatt. Dan itu juga delay, sampai hari ini udah hampir 5 tahun, bahkan belum beroperasi juga. Dan ada beberapa proyek delay lagi di Indonesia yang mungkin juga berkontribusi ke tidak optimalnya penggunaan atau utilisasi hydropower di Indonesia. Lalu yang ketiga, nggak juga kalah penting, karena kita island ya, archipelago nation, kita punya daerah-daerah tertinggal. Di situ sebenarnya banyak bendungan-bendungan yang dibuat kebanyakan oleh Kementerian PU. Di situ saya nyebutnya uncompensated, karena mereka punya bendungan, mereka bisa bangun pembangkit listrik, mereka punya bendungan tapi tidak menghasilkan revenue. Jadi bendungan itu hanya beroperasi untuk mengatur bendungan, mengatur irigasi, mengatur untuk suplai air minum, tapi tidak ada kompensasi untuk biaya OPEX-nya sendiri. Nah, di sini sebenarnya challenge bagi kita juga untuk menginstall hydropower di bendungan yang sudah ada. Jadi menghemat biaya konstruksi. FYI, biaya pembuatan bendungan, atau kita nyebutnya civil works, itu kontribusinya 70%. Hampir 70%, bahkan 80% dari total cost untuk total construction cost untuk hydropower. Nah, ini yang keempat ini lumayan menarik. Jadi dari pengalaman saya beberapa kali berinteraksi dengan stakeholder di pengembangan PLTA, salah satunya pastinya PLN. Saya mau highlight di PLN itu sekarang sedang ada namanya, kalau saya suka nyebutnya itu blood drain. Jadi di mana kondisi generasi-generasi di mudanya itu belum siap untuk menggantikan generasi di atasnya. Generasi yang sudah senior di situ.
Sehingga ada gap di situ yang dimana gap itu bisa dari pengalaman, bisa dari skill dan lain-lain, sehingga mereka tidak siap untuk menggantikan. Dan itu terjadi sekarang di PLN. Sehingga menurut saya ini akan sangat signifikan pengaruhnya ke pengembangan PLTA, karena PLN sendiri adalah the main stakeholder kalau untuk pengembangan PLTA, bahkan untuk pengembangan kelistrikan di Indonesia. Itu challenge-nya. Mungkin ada banyak challenge yang lain, misalkan sedimentation, itu pasti terjadi kalau untuk proyek PLTA. Misalkan di bendungan, itu kalau sedimentasi akan bertumpuk, dan itu karena ketahan bendungan, terjadi pertama reservoir, pengurangan volume reservoir, dan juga berdampak ke downstream dam-nya. Jadi bayangin kalau dam-nya di atas, lalu di sini ada ekosistem di bawahnya, ada berapa nutrien yang sebutlah tersangkut di upper reservoir, itu juga jadi masalah. Masalah lain juga dikaitkan dengan isu lingkungan, dikaitkan juga dengan isu penggunaan prioritas air, itu juga menjadi penghambat, sebenarnya bukan penghambat, tapi challenge, kalau saya lebih suka nyebutnya challenge, gimana kita bisa mengoptimalkan solusi itu. Tapi basically ada 4 item ini yang menurut saya juga menjadi hal yang penting. Lalu, ini coba kita udah lihat tadi Indonesia kayak apa, terus saya mau corot satu negara, misalkan Jepang. Jepang itu sekarang sudah 50.000 megawatt, itu hanya hydropower, which is itu hampir 10 kalinya kita, Indonesia. Lebih bahkan, lebih dari 10 kali lipatnya kapasitas dibandingkan kita. Lalu apa sih yang mereka lakukan? Nah, ini yang saya highlight di sini adalah pengembangan untuk kapasitas yang kecil, hanya sampai 30 megawatt. Jadi di sini ada feed-in tarif yang tadi saya udah jelaskan. Di Jepang itu bisa sampai 34 yen. 34 yen itu kira-kira 32 sen US dollar. Jadi kira-kira itu tarif yang diberikan ke pengembang yang membangun PLTA itu bisa nyampe 4 kalinya dibandingkan mereka bangun proyeknya itu di Indonesia. Jadi kalau dari kacamata investor tentu 4 kali tarif, berarti 4 kali revenue-nya, 4 kali profit-nya, tentu bagi mereka lebih menarik di situ. Dan sekarang kita masalah feed-in tarif, mungkin teman-teman yang ikut update di energy policy atau regulasi ya, sekarang untuk kita itu ada yang sedang ditunggu-tunggu, ada presidential decree, ini presiden tentang tarif. Di situ sekarang menjadi kunci untuk tarif listrik di Indonesia, khususnya EBT. Tentunya ini akan menjadi peluang juga jika nanti regulasi ini bisa membantu meningkatkan attractiveness, kalau kita pakai bahasanya bankability. Itu kalau untuk bahasa yang lebih legal, bankability dari sebuah proyek. Jadi semakin tinggi tarifnya tentu semakin atraktif proyeknya. Lalu, apa kabar dengan Australia? Australia itu sekarang mereka lebih masif hydro dibanding kita dalam pembangunannya. Mereka itu sekarang pemerintahnya memberikan semacam grant atau funding untuk perusahaan atau pengembang yang ingin membangun hydropower. Jadi mereka bantu biaya studinya, mereka bantu biaya pengembangannya lewat program namanya Underwriting this a New Generation Investment. Jadi semua company di sini ada project proponent. Ini adalah IPP-nya yang mau mengajukan project, mereka ikut seleksi untuk mendapatkan funding itu. Lalu di sini sebelah kanan ada listnya, dan most of the projects is renewable, dan most of them is pump storage. Jadi sedikit cerita kenapa inisiatif ini atau program ini muncul, itu adalah karena blackout. Mungkin ada teman-teman yang dari tahun lalu sudah ikut perkembangan hydro. Tahun 2019 Januari Victoria itu blackout karena simply cuaca panas. Mungkin teman-teman pada bingung ya, kenapa cuaca panas kok malah jadi blackout. Jadi di Victoria itu mostly itu base load. Tadi sempat dimention sama Mas Raffi, ada base load, ada intermediate, ada picker. Base load itu yang paling bawah, jadi menampung beban paling besar.
Kalau picker jelas itu pada saat fluktuasi demand, misalkan teman-teman pulang dari kantor ke rumah, terus hidupin lampu, nyalain AC, nyalain TV, tentu kan demand akan, konsumsi listrik akan naik. Disitulah munculnya peran picker. Sekarang kita ngomongin baseload, di Australia itu panas, hari panas sekali, sehingga demand untuk penyalaan AC itu meningkat. Dan yang kedua, di Australia waktu itu, banyak coal power ini yang disebutlah diperbaiki, sedang maintenance. Jadi mereka kehilangan supply sehingga blackout. Akhirnya waktu itu solusinya mereka sempat minjem atau import listrik dari Tasmania, dari New South Wales, dari beberapa state yang lainnya. Sehingga muncullah program ini, mereka ingin ada namanya stabilitas dan reliability supply, sehingga mereka install pump storage. Pump storage seperti tadi yang dijelaskan, jadi bisa untuk picker dan bisa untuk baseload juga. Kalau picker tadi airnya yang tadi itu airnya dinaikin dulu baru dia diturunin. Pada saat jadi baseload, disitulah dia berperan seperti coal fire. Itu untuk Australia. Lalu ini sejujurnya banyak sekali yang disampaikan, tapi ada sebuah ini pemikiran tadi sempat dibahas sama Mas Raffi soal RUKN, di mana RUKN ini mengatur target, salah satunya target EBT tadi kan 23% di tahun 2025. Nah, sekarang yang terjadi adalah kalau misalkan dilihat di slide, dari sisi audiens, sebelah kiri itu ada demand driven, di situ ada RUPTL, tadi sempat dimention sama Mas Raffi juga. Itulah yang sekarang ada di Indonesia. Jadi hanya demand driven. Sehingga selain hal-hal yang tadi dimention soal masalah support pemerintah, soal blood drain tadi dimension, tadi soal di project delays, ada satu hal lain di mana itu di luar kerangka, jadi sebuah breakthrough, yaitu menambahkan demand creation. Jadi kenapa berpikir seperti ini? Karena banyak potensi hydro kita itu yang jauh dari demand-nya. Simply demand itu di Jawa, kalau kita ngomong simpel. Mungkin dengan Sumatera sedikit, dengan Kalimantan Timur. Padahal potensi hydro itu ada di Kalimantan Barat. Hydro itu ada di Sulawesi. Hydro itu ada di Papua. Tapi karena tidak ada demand, mereka tidak diutilisasi. Sehingga di slide terakhir ini memberi food for thought. Jadi teman-teman agar bisa berpikir ada sebuah breakthrough untuk meningkatkan kapasitas itu. Mungkin bisa lebih dari 50% hydro utilization di Indonesia dengan jika kita berhasil menemukan demand creation ini. Jadi ya mungkin ini untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan. Memang ada beberapa persyaratan agar ini bisa diterapkan soal demand creation ini. Tapi bisa menjadi sebuah opsi atau bahkan breakthrough bagi Indonesia untuk pengembangan hydro power projects di Indonesia. So, itu pemaparan dari saya. So, summary-nya bisa dibilang cukup sedih melihat kita masih tertinggal untuk pengembangan hydro sendiri di Indonesia. Padahal sebegitu banyak potensi dan ini hanya membutuhkan sebuah pemikiran, yaitu bagaimana agar bisa diutilisasi. Kita mungkin bisa belajar dari negara-negara lain, bagaimana negara lain bisa melakukan pengembangan energi di negaranya. Lalu menjadi PR juga, ini kenapa penting saya sampaikan yang slide terakhir ini adalah karena mostly SRI adalah anak-anak youth, anak-anak muda, mungkin PR kita juga, mungkin saya juga masih golongan anak muda ya kalau diizinkan. Ya. Jadi PR kita untuk berpikir soal apa sih breakthrough yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan hydro power ini. Ya, termasuk dari pengembangan renewable energy di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Misalnya teman-teman ada pertanyaan silakan. Saya kembalikan ke moderator lagi untuk memimpin session. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat Mas Edo untuk materinya yang sangat insightful, sangat menarik, dan sekaligus sangat memprihatinkan juga karena
pengembangan tenaga air di Indonesia ini masih sangat rendah gitu ya dibanding negara-negara lain. Kemudian di sini akan saya ringkas sedikit dari materinya Mas Edo ini. Jadi pertama disebutkan mengenai energi transformasi 2050 yang dicanangkan oleh IRENA, di mana pembangkit listrik hidro ini harus meningkat sebesar 25% pada tahun 2030 dan meningkat 60% pada tahun 2050. Kemudian di Indonesia sendiri, pemanfaatan energi hidro ini masih 10% jika dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Dan angka 10% ini juga masih sangat rendah dibandingkan negara-negara tetangga kita yang sama-sama Southeast Asian gitu. Kemudian tantangan pengembangan energi hidro sendiri pertama ada di government support, kemudian project delay di mana tadi sempat disebutkan ada project 200 megawatt yang delay sampai 10 tahun. Kemudian ada uncompensated plant operators di mana di Indonesia ini sebenarnya udah banyak bendungan-bendungan namun belum dipasang PLTA sebenarnya. Padahal sebenarnya pemasangan PLTA ini bisa meningkatkan profit sekaligus menghasilkan listrik juga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada sektor knowledge and human resources, di mana generasi muda ini masih belum bisa menjadi pengganti bagi generasi yang di atasnya yang memiliki posisi lebih tinggi di industri seperti itu. Nah, kemudian kalau misal kita bandingkan dengan Jepang, Indonesia dengan Jepang, di Jepang ini memiliki feed-in tarif yang lebih besar dibandingkan di Indonesia, sehingga pengembang itu lebih tertarik untuk mengembangkan energi hidro di sana. Kemudian kapasitas terpasangnya juga jauh lebih besar dibanding di Indonesia karena harganya lebih menguntungkan tadi. Kemudian untuk di Australia ini energi hidro sempat digenjot sejak adanya blackout. Kemudian yang dikembangkan di Australia ini diantaranya adalah pump storage. Nah, kenapa pump storage? Karena pump storage ini bisa menjadi peaker sekaligus menjadi base load. Nah, untuk potensial breakthrough, di sini gimana caranya kita untuk mengembangkan energi terbarukan itu untuk menciptakan demand creation. Nah, untuk sesi tanya jawab, kita akan masuk ke termin pertama. Untuk pertanyaan pertama ini diajukan pada Mas Raffi. Jadi pertanyaannya adalah, apabila suatu saat biodiesel based CPO berhasil digunakan, apakah hal itu malah akan berdampak terhadap sisi ekologi di mana kebutuhan sawit akan meningkat? Apakah terdapat solusi untuk mengatasi permasalahan ini? Untuk Mas Raffi. Ya, saya coba jawab ya. Karena saya ingat pertama kali ketika semua pabrikan dipanggil oleh BPPT, Kementerian SDM, dan juga oleh PLN, ketika itu yang menjadi landasan kenapa ada ide bahwa biodiesel akan dijadikan satu bahan bakar untuk membangkit gas adalah karena memang produksi CPO di Indonesia sedang lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsinya. Terlebih juga teman-teman mungkin tahu bahwa kemarin sempat ada penolakan dari beberapa negara di Eropa untuk membeli CPO dari Indonesia. Jadi memang studi ini atau permintaan ini dari pemerintah memang driven by the current situations, bahwa produksi jauh lebih tinggi daripada konsumsi. Gitu. Oh, oke. Kemudian untuk selanjutnya, selanjutnya untuk Mas Edo. Jadi ada pertanyaan, untuk saat ini, apa yang industri hydropower butuhkan dari penelitian akademisi sehingga terjadi kesinambungan antara penelitian dan industri, dan penelitian dapat digunakan dengan baik dalam dunia industri. Jadi bicara tentang kesinambungan antara dunia akademik dan industri. Gitu. Ya, wah, thank you pertanyaannya. Ini soal sinkronisasi ya antara penelitian dan industri. Mungkin singkat cerita dulu, mungkin ada yang familiar dengan triple helix pengembangan sebuah negara, yaitu adanya perguruan tinggi, lalu ada industri, dan lalu ada penelitian. Jadi memang kalau ditanya apa yang bisa disinkronkan, apa yang harus menjadi fokus universitas saat ini adalah, kalau kita berbicara tentang
secara human resources. Jadi blood drain tadi. Di situ adalah menjadi fokus adalah bagaimana sekarang yang menurut saya ya untuk universitas, bagaimana mahasiswanya juga nggak hanya fokus ke textbook yang membuat mereka tidak punya feeling. Jadi di situ yang salah satu yang menjadi concern dari saya tadi di awal, challenge itu adalah soal feeling. Feeling itu adalah bagaimana mereka merasakan bagaimana sih industri itu. Jadi yang saya rasa penting dari sisi human resources adalah bagaimana mahasiswanya bisa bagaimana mahasiswa bisa menimbulkan sebutlah feeling atau lewat mereka misalkan dengan ikut SRI, misalkan mereka dengan ikut penelitian atau project atau mungkin internship seperti Mas Raffi tadi untuk mempelajari mengenai gas. Itu dari sisi human resources. Kalau dari sisi teknologi, yang saya lihat menjadi opportunity adalah di sini soal hydraulic lab dan juga untuk test rig. Maksudnya apa? Pada saat mendesain bendungan itu ada beberapa simulasi. Jadi simulasi pada air intake dan outtake. Itu bisa menjadi sebuah opportunity buat universitas di Indonesia untuk ikut berkontribusi di industri atau sektor hydropower. Misalkan beberapa proyek yang saya punya itu yang lebih aktif justru untuk penelitian bendungan, terutama untuk modeling, flow dan desain itu adalah justru Thailand. Jadi universitas di Thailand itu mereka banyak berkontribusi ke industrinya di aspek itu. Untuk Indonesia, kalau misalkan kita berbicara untuk riset turbine, mungkin bisa untuk skala-skala untuk yang existing dam, misalkan untuk pengembangan daerah tertinggal menggunakan existing dam. Jadi risetnya tidak hanya berupa paper, tapi juga bisa langsung tepat sasaran kebutuhan Indonesia. Mungkin akan beda research direktifnya ya kalau dibandingkan dengan negara maju, karena mereka sendiri, contoh misalkan saya di perusahaan Austria ini, direktifnya adalah bagaimana blade-nya, kita bukan how to make a blade lagi gitu. Mungkin Indonesia juga masih banyak penelitian di situ ya untuk make it perfect ya, tapi di negara maju how to optimize. Jadi mulai ada sekarang teknologi untuk kombinasi baterai dengan hydropower. Bagaimana hydropower challenge-nya sekarang adalah bisa bersinergi dengan solar dan wind dan lain-lainnya. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Edo. Untuk pertanyaan terakhir di termin ini, kembali lagi ke Mas Raffi. Kalau gitu saya boleh milih nggak Mas Tarik? Ada pertanyaan bagus nih sebenarnya, saya baru lihat di chat. Oh ya, boleh. Ada soalnya yang menanyakan faktor non teknis nih. Dia menanyakan bagaimana dengan noise pollution yang dihasilkan oleh turbogas. Apakah memungkinkan untuk mengintegrasikan PLTG di dekat daerah permukiman? Artinya ini kan pertanyaannya tidak teknis tapi lebih ke sosial ya. Artinya kenapa saya milih ini? Karena saya mau jawab sebenarnya gini. Kalau untuk turbin gas, memang di setiap pembangkit listrik itu semua proyek kan itu ada emission regulations yang harus di-comply ya. Dan pada kenyataannya di semua tender, baik itu PLN atau independent power producer, itu mereka ada requirement dari Kementerian Lingkungan Hidup yang harus di-comply. Jadi sejauh ini saya tidak pernah mendengar ada satu proyek turbin gas yang terhambat karena permasalahan noise pollution. Karena memang kalau misalnya teman-teman pernah masuk ke pembangkit listrik tenaga gas atau pembangkit listrik tenaga mesin gas, ketika teman-teman masuk ke powerhouse-nya, masuk ke building turbinnya, itu memang sangat bising ya bisa dikatakan. Tapi memang by requirement, saya belum tahu apakah di Indonesia ini ada pembangkit listrik tenaga gas yang dibuat outdoor. Outdoor artinya ya udah cuman turbin gas dikasih enclosure dibuat outdoor gitu. Cuman rata-rata saya bisa bilang kayaknya hampir semuanya turbin gas kecuali yang mobile power plant itu dibuatnya di dalam apa dibilang ya kayak building, di dalam building. Jadi memang dari permasalahan noise tidak akan menjadi masalah. Dan sebagai gambaran aja, kalau teman-teman main ke daerah
Jakarta di Senayan itu sekarang di samping Hotel Mulia di arah Palmera itu bahkan di situ ada pembangkit listrik tenaga mesin gas di situ. Di situ sebenarnya lokasinya sangat amat dekat ke pemukiman kan, tapi kenyataannya sampai sekarang ada pembangkit listrik tenaga gas di sana. Itu lokasinya nggak jauh dari Hotel Mulia. Mungkin kalau teman-teman nginep di Hotel Mulia, ambil kamar paling atas itu bisa ngelihat di situ ada PLTMG di sana. Itu aja sih jawabannya. Oke, terima kasih buat Mas Raffi. Karena di sini kita masih punya waktu, kita lanjut ke termin kedua. Kembali lagi ke Mas Edo. Pertanyaannya adalah, permasalahan penggunaan air sebagai energi untuk membangkitkan listrik akan datang ketika musim kemarau atau musim kering, di mana debit air pada waduk ini akan berkurang. Bagaimana solusi untuk hal ini, di mana pembangkit juga membutuhkan air untuk menghasilkan listrik, namun masyarakat yang memakai tidak terganggu aktivitas kebutuhan airnya, gitu. Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi seperti ini, pada saat proyek PLTA itu dibangun, itu ada mungkin teman-teman familiar yaitu studi kelayakan. Nah, salah satu yang dianalisis ya adalah hidrologi. Nah, di situ itu ada namanya flow duration curve. Jadi di situ mempertimbangkan data hidrologi selama mungkin up to 30 tahun ke belakang. Jadi tren selama 30 tahun itu seperti apa sih curah hujan, terutama kalau Indonesia kan musim musim kemarau, musim hujan, tentu kan air tidak akan sama, curah hujan tidak akan sama pada saat musim hujan dan musim ini. Jadi di situ desain PLTA, jadi kalau kita ambil point of view-nya untuk desain PLTA sudah mempertimbangkan musim itu. Jadi mungkin teman-teman sering dengar di pembangkit ada capacity factor. Nah, di situ capacity factor itu datang dari flow duration curve itu. Mungkin di slide saya nggak ada detail untuk contoh grafik flow duration curve ya, tapi di situ bisa kelihatan nanti ditampilkan dalam kurva, lalu di situ bisa ditentukan berapa capacity factor dari pembangkitnya. Lalu kalau dari point of view-nya masyarakat yang membutuhkan air, jika musim kemarau tentu air tidak sebanyak kalau musim hujan. Lalu bagaimana PLTA, apakah beroperasinya bagaimana dengan kebutuhan air untuk masyarakat? Nah, jadi ada sebuah saya lupa ini levelnya di undang-undang atau di peraturan pemerintah. Jadi itu masalah penentuan prioritas penggunaan sumber daya air. Nah, jadi yang pertama itu bukan PLTA. Nah, jadi kenapa ini penting untuk dimengerti? Karena yang pertama itu adalah flooding. Jadi bendungan pada saat dibangun nanti menggunakan di situ ada sumber daya air. Bendungan itu bukan untuk PLTA nomor satu. Nomor satu adalah untuk flooding. Jadi bendungan itu untuk mencegah banjir. Itu nomor satu fungsinya. Nah, setelah dengan desain sudah dipenuhi, bisa untuk flooding. Yang kedua adalah bisa irigasi atau air minum. Nah, ini menjadi konsiderasi pada saat desain. Jadi ini bahkan bukan desain proyeknya, tapi mengakses hidrologi, mengakses the needs, sebenarnya buat apa sih bendungan ini. Nah, yang terakhir barulah PLTA. Jadi di situ dengan kita memahami itu, kita bisa mengerti bahwa sebelum kita bisa ambil air, sebutlah di sebuah sungai, airnya kita divert untuk PLTA, itu supply untuk masyarakat, khususnya irigasi dan air minum sudah dipenuhi. Jadi tidak akan terjadi permasalahan seperti itu. Jadi yang menjadi kunci justru adalah bagaimana mempersiapkan perencanaan proyek yang sesuai dengan the needs masyarakat. Karena kan semua proyek ujungnya adalah ke masyarakat. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih buat jawabannya Mas Edo. Pertanyaan kedua untuk termin ini ke Mas Raffi lagi. Pertanyaan adalah, sejauh mana pengembangan dan riset mengenai electrolyzer di Indonesia? Sudah banyakkah pabrikan yang fokus pada energi ini? Kemudian teknologi untuk memisahkan gas hidrogen dan oksigen ini, teknologi apa yang digunakannya?
Saya secara pribadi masih belum lihat ada electrolyzer yang dikembangkan di Indonesia, karena sejauh ini yang saya lihat setidaknya di market yang saya ikuti itu masih kepada international company untuk skala besar ya, untuk yang mengembangkan electrolyzer ini. Dan karena memang kalau yang saya lihat pengembangan electrolyzer ini memang dikembangkan sebagai satu paket oleh international company, menyangkut tadi yang saya bilang sektor coupling tadi. Jadi karena itulah sebenarnya alasan non teknis kenapa lebih dikembangkan oleh international company. Gitu. Terus yang kedua, permasalahan teknologi. Sebenarnya kalau yang saya baca secara general, ini bulan saya lagi buka contekannya, pemisahan antara O dan H dari electrolyzer ini kan sebenarnya cuma menggunakan katoda anoda, cuma menggunakan skala yang lebih besar. Sebenarnya itu aja. Oke. Kemudian mungkin akan jadi pertanyaan terakhir untuk termin ini dan juga pertanyaan terakhir pada webinar ini karena waktunya udah mepet. Pertanyaannya adalah untuk Mas Raffi lagi. Jadi tadi dijelaskan bahwa apabila kita menggunakan B20 dan B30, performa turbin gas ini bisa menurun baik itu efisiensi maupun daya outputnya. Nah, sebenarnya kenapa penurunan performa itu terjadi? Aspek apa yang mempengaruhi itu? Kemudian, apakah saat ini ada solusi dari permasalahan tersebut? Ya, sebenarnya secara general ketika kita bandingkan antara CPO, karena biodiesel di sini kita membandingkan CPO ya, kita bandingkan CPO dengan HSD. Karena kan campurannya adalah HSD dan biodiesel. Yang pertama adalah heating value dari CPO memang lebih rendah daripada HSD, high speed diesel. Jadi memang secara pembakaran kapasitas yang dihasilkan menggunakan biodiesel memang akan lebih rendah dibandingkan dengan kapasitas yang dihasilkan oleh pembakaran menggunakan high speed diesel. Yang pertama karena heating value, terus yang kedua adalah dari analisa yang kami lakukan, CPO ini lebih pekat sehingga pembakarannya juga akan lebih susah dibandingkan dengan high speed diesel. Karena itu ketika kita bandingkan B20 dan B30, pembakaran B30 pada gas turbin akan menghasilkan kapasitas yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih rendah juga dibandingkan dengan B20. Terus kenapa faktor teknis lainnya adalah karena kalau kita bicara B20 atau B30 ini kan lebih kepada campuran ya, dan salah satu faktor yang mempengaruhi dari sisi high speed dieselnya adalah metal content-nya. Salah satu estimasi kenapa ada efek negatif dari penggunaan B20, B30 karena cenderung akan terjadi corrosion dan sulfidation yang mana tergantung dari nilai sulfur pada campuran HSD itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat Mas Raffi. Mungkin karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, mungkin buat menutup webinar ini, mungkin bisa minta semacam kata-kata penutup, semacam pesan buat teman-teman mahasiswa yang hadir di sini. Mumpung yang di sini hadir juga ada 651, sangat banyak. Jadi mungkin minta pesan-pesannya aja gitu untuk mahasiswa saat ini. Mungkin mulai dari Mas Edo. Ya, thank you moderator. Soal pesan ya, sebenarnya ini mungkin lebih general ya, nggak hanya untuk renewable energy ya. Sebagai mahasiswa itu kita, bahkan saya juga ya, masih sebagai mahasiswa justru. Maksudnya apa? Kita itu masih learning. Nah, jadi mahasiswa itu open your mind, terus kritis dan jangan hanya percaya dalam satu statement. Jadi coba terus kritis, coba terus bertanya karena hanya itu yang akan membantu proses belajar. Wisdomnya kalau dari saya adalah setiap pertanyaan pasti ada jawabannya dan kualitas dari jawaban itu tergantung dari pertanyaan itu sendiri. Jadi kualitas pertanyaan seperti apa itu akan mempengaruhi kualitas jawaban yang akan diterima. Tentunya akan berujung ke kualitas ilmu, kualitas know-how, knowledge, pengetahuan, wawasan yang akan kalian peroleh. Mungkin itu dari saya.
Oke, jadi mungkin keep asking question, terus cari pertanyaan-pertanyaan susah, kemudian berpikir dengan kritis dan open mind gitu ya. Jadi kemudian untuk Mas Raffi, pesan-pesannya. Kalau saya sih pesannya cuma satu, karena setelah saya memasuki dunia kerja dan saya berkecimpung di dunia pembangkit listrik, saya berkecimpung dengan business development, saya berkecimpung in the process to win the project, terus project management dan lain-lain. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan dengan solusi yang tidak kita pelajari di dalam kelas. Jadi kayak tadi yang dicontohkan oleh Edo ya, dia bilang ada project delay gitu kan. Project delay dalam satu project pembangkit listrik itu nggak ada yang kita pelajarin di kelas gitu, how to solve-nya. Dan juga kenapanya juga itu tidak dipelajari di kampus di mata kuliah normal. Jadi kalau menurut saya tetap membuka mata terhadap pelajaran di luar kelas, karena kenyataannya banyak solusi yang harus kita ambil itu di luar yang kita pelajari dalam kelas. Itu aja sih. Oke, terima kasih banyak buat Mas Raffi. Jadi kita itu sebagai mahasiswa jangan hanya belajar yang ada di kelas, tapi juga belajar hal-hal yang tidak ada di luar kelas, karena kehidupan di luar sana pasti akan sangat jauh berbeda dibandingkan ilmu-ilmu yang kita dapat dari kelas. Ilmu dari kelas mungkin hanya sedikit saja dibandingkan dengan ilmu yang seharusnya kita kuasai. Kemudian, jadi untuk webinar kali ini akan saya tutup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Jangan lupa untuk mengisi link feedback. Linknya ada di kolom chat. Passwordnya EnergiWeek942. Mungkin bisa dicoba. Mungkin sekian dari saya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk materi dan rekaman akan diupload di YouTube SRI nanti. Oke, selamat sore ya teman-teman. Selamat tinggal. Oh, thank you. Bye-bye. Selamat berbuka puasa ya, bagi yang di timur.